Salam saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan. Saya berharap dan doa saya supaya saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Meskipun saudara-saudara sampai hari ini masih di rumah masing-masing beribadah, aktivitas dan sebagainya. Kalau tidak terlalu penting untuk tidak keluar. Dan saya, Pendeta Margono Firmandes, pada hari ini menyapa saudara-saudara kembali melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan hari ini kita akan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa Allah yang rahmani, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh menyapa seluruh pendengar pada hari ini. Kami percayakan, kami menyerahkan seluruh pendengar melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Diberkati, diberi kemampuan, diberi kebisaan untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami percayakan, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Yesus Kristus, pada hari ini tema firman Tuhan, doa dan ucapan syukur. Doa dan ucapan syukur. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6-nya. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara pada hari ini. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada hari ini ada dua hal yang perlu kita pelajari dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 ini. Yang pertama, supaya kita menyatakan keinginan kita dalam doa. Dan yang kedua, supaya kita mengucap syukur. Ayat ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Rupanya saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, tentang kekhawatiran itu sudah ada dari dulu. Khawatir, orang takut, orang kesulitan, itu sudah ada. Ketika Alkitab yang kita miliki sudah ribuan tahun dituliskan,
Alkitab ini menuliskan tentang kekhawatiran. Berarti pada waktu zaman Yesus sudah ada orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang gelisah. Mungkin bukan hanya zaman Yesus, zaman Abraham mungkin sudah ada orang yang namanya kekhawatiran. Mungkin zaman Nuh, mungkin juga ketika Kain dan Habil, bahkan mungkin ketika zamannya Adam dan Hawa, itu sudah ada kekhawatiran. Nah, itulah sebabnya Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya virus yang menular tentang kekhawatiran ini tidak dialami juga oleh umat yang ada di Filipi. Dan hari ini saya sampaikan supaya itu juga tidak dialami oleh umat-umat Tuhan, pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, supaya mereka tidak mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, dan gelisah di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya ketika kekhawatiran itu disuruh menyatakan kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk membuka di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Bahwa ketika mengalami kekhawatiran, supaya menyerahkan kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Saudara, ayat ini cukup jelas supaya setiap anak-anak Tuhan menyerahkan kekhawatirannya itu kepada Tuhan. Namun sampai hari ini banyak orang Kristen yang sudah menyatakan melalui doa, tetapi masih saja diliputi kekhawatiran, diliputi ketakutan, diliputi keluh kesah, gerutu, bahkan ia bersungut-sungut kepada Tuhan. Apa yang sesungguhnya yang menjadi masalah ketika sudah menyatakan kepada Tuhan, tetapi ia masih ada kekhawatiran, tetapi masih ada ketakutan, masih ada keluh kesah di dalam kehidupan kesehari-hariannya, gerutu, bersungut-sungut di dalam kehidupannya. Satu hal yang perlu saudara pahami, itu berarti belum menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi dalam kehidupan saudara di dalam pergumulan itu belum diserahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang menjadi suatu pertanyaan buat saya dan saudara. Mengapa masih terjadi sesuatu kekhawatiran lalu di dalam kehidupan saya dan saudara? Saudaraku, ada satu contoh, yaitu Hana. Ia mengalami kesulitan. Bebannya begitu berat di pundaknya. Karena pada saat itu madunya, Penina, selalu menghina. Masyarakat yang ada pada saat itu selalu mencemooh Hana karena ia tidak memiliki seorang anak. Ketika pada saat itu dia percaya, dia berdoa, dia menyerahkan kepada Tuhan. Saat itu juga ia mau makan, lalu
mukanya tidak muram lagi, doanya dijawab. Karena pada saat itu setelah dia selesai berdoa, semua kekhawatiran, kesulitannya diserahkan kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Samuel, 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-18. Di situ berkata bahwa sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Setelah Hana ini berdoa di Selo, menyerahkan semua kesulitannya, segala pergumulannya dinyatakan kepada Tuhan, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu menyerahkan, dan doa Hana dijawab dan diberi seorang anak, yaitu Samuel. Saya ingin memberi contoh satu lagi kepada saudara-saudaraku semua di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ketika Paulus dan Silas, dia ditangkap, lalu didera dan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan pada saat itu ia mengalami beban yang berat karena saat itu dia dipukuli banyak orang karena memberitakan kebenaran Injil Kristus. Ketika Paulus dan Silas ini mengalami kesulitan sesungguhnya di dalam penjara, tetapi pada saat itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia nyatakan kesulitan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan itu. Saya ajak saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-25 dan 26-nya. Saya akan membacakan untuk saudara. Saudara silakan untuk menyimak. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu koyak. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas, ketika dia berdoa, menyerahkan semuanya, menyatakan semuanya kepada Tuhan, terjadi mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Saudara, ini memberikan pengertian yang luar biasa kepada saya dan saudara. Semestinya kita harus menyatakan itu kepada Tuhan. Mari kita akan diingatkan kembali oleh Tuhan supaya kita tidak mengalami kekhawatiran. Di dalam Matius, saya ajak saudara untuk melihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-27, beginilah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada orang yang karena khawatir bisa menambah satu hasta saja. Itulah sebabnya menekankan sekali supaya di sini dikatakan kekhawatiran itu tidak boleh berlebihan. Ayat ini berkata, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Saudara, kekhawatiran
memang sering terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan, ketika kita menyatakan kepada Tuhan, maka semestinya kekhawatiran itu kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawab dan memberi. Khawatir akan makan, minum, khawatir akan pakaian, khawatir akan masa depan, khawatir akan kehidupanmu. Ayat ini memberitahukan kepada saya dan saudara, ayat yang ke-32-nya berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Semua orang di dunia ini, bangsa-bangsa mencari pakaian, makanan, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Ayat ini memberikan kepada saya, menguatkan, mengingatkan saya dan saudara bahwa akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu bahwa Tuhan memerlukan semuanya itu akan kebutuhan-kebutuhan kita. Memang hari-hari ini cukup berat kita hadapi. Tapi ayat ini menyatakan sekali lagi, suruh menyatakan melalui doa. Lalu ayat yang ke-33-nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kebenaran Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara, supaya saya dan saudara mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semua orang membutuhkan pakaian, kebutuhan kesehari-hari, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan, kita anak-anak Tuhan semestinya menyatakan, lalu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini berikut dasar doa untuk mengucap syukur. Yang pertama yang menjadi bacaan kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 tadi, bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini mempunyai arti bahwa ucapan syukur akan membantu kita untuk tidak merasa khawatir tentang berbagai hal yang kita hadapi. Dan itulah ini menunjukkan kepada saya dan saudara bagaimana menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dasar untuk berdoa dan mengucap syukur di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bertekun dalam doa. Menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ucapan syukur membantu kita untuk tetap berjaga-jaga, tetap pada fokus ketika kita bisa mengucap syukur. Itulah sebabnya mengucap syukur itu membantu kita untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang negatif. Lalu yang ketiganya, apa yang menjadi dasar
pokok doa dan ucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika, saya akan membuka untuk saudara-saudara di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, beginilah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu menjadi kehendak bagi kita kepada Sang Pencipta atau Allah kita. Ini berarti kita selalu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat ini memberitahukan sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang keempat, dasar doa dan mengucap syukur di dalam Kolose. Pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk saudara. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya kita melakukan dalam segala sesuatu di dalam Tuhan dengan mengucap syukur, termasuk di dalamnya ketika kita mengucap syukur memberitahukan bahwa kita memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, ketika mengucapkan syukur, kita memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Itulah sebabnya senantiasa saya dan saudara untuk selalu mengucap syukur. Ada 6 mengucap syukur yang senantiasa harus kita ucapkan. Yang pertama, mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada saya dan saudara. Mengucap syukur atas kebutuhan yang sudah terpenuhi di dalam kehidupan kita kesehari-hariannya. Mengucap syukur sukacita yang diberikan Tuhan setiap saat, setiap hari di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur atas iman kepercayaan kita kepada Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan, sehingga sampai hari ini kita menerima keselamatan dari Dia. Mengucap syukur karena kehadiran orang-orang di sekeliling kita. Apakah itu suami, istri, anak, orang tua yang ada di sekeliling kita. Kita semestinya mengucap syukur itu karena mereka mengasihi kita. Mengucap syukur untuk kehidupan sulit, susah, selalu Allah mendampingi. Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan, bahwa kita senantiasa mengucap syukur. Doa dan ucapan syukur tidak bisa terpisahkan, karena ini menjadi satu kesatuan yang selalu menguatkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Kami mengucap syukur firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tidak ada apa-apanya. Biarlah seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo diberkati akan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, pada hari ini kita akan berdoa bersuara. Sekali lagi, kita akan berdoa bersuara. Jadi kita akan menaikkan segala pergumulan doa-doa kita. Doa-doa kita ada di tulisan ini. Silakan saudara untuk melihat seluruh pokok-pokok doa yang ada. Lalu saudara akan mendoakan secara bersuara. Setelah tidak ada suara, nanti salah satu di keluarga boleh memimpin untuk berdoa menutup seluruh ibadah. Sekali lagi, salah satu di keluarga saudara untuk memimpin di dalam doa untuk menutup firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, bersuara, biarlah doa kita didengar oleh Tuhan di angkasa. Doa kita bertemu dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mari kita akan berdoa bersuara bersama-sama, salah satu keluarga saudara untuk bisa menutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa.